stabil nih secara finansial, atau kita mau berdampak, kita bisa berinovasi gitu. Kita bisa berinovasi, kita bisa berdampak, kita bisa menciptakan karya. Halo Visipers, kembali lagi di podcast Bincang Karir, podcast yang membahas seputar dunia karir. Oke, di episode ini kita akan bahas seputar dunia karir dengan kedatangan narasumber yang benar-benar luar biasa. Oke, langsung aja nih. Boleh nih Kak, perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Suci Mila Ramadhani. Saya biasanya dipanggil Nabila. Nah, saya ini seorang pengusaha dan kebetulan saya juga seorang podcaster. Jadi biasanya tuh aku itu jadi host. Jadi aku podcaster juga, punya podcast, tapi aku juga biasanya host juga gitu Nabila. Tapi ini pertama kali jadi narasumber. Iya. Maksudnya narasumber podcast ya. Iya. Keren banget. Berarti nggak salah ya guys ya kalau kita mengundang Kak Mila ini di podcast kita. Oke, Kak Mila ini kan seorang entrepreneur, terus itu juga kakak aktif ya Kak ya di berbagai organisasi ya Kak ya. Keren banget sih guys. Oke, di topik ini sejalan juga dengan latar belakang kakak, terus juga pengalaman kakak, kita akan membahas stabilitas versus kebebasan, pilih menjadi job seeker ataupun job creator. Nah, ini merupakan pilihan dan juga dilema gitu ya Kak ya, bagi mahasiswa terus juga fresh graduate buat menentukan arah karir mereka gitu kan. Karena mahasiswa sendiri masih bingung menemukan arah karir mereka gitu kan Kak. Banyak yang mencari stabilitas gitu Kak, rasa aman gitu kan Kak. Mending jadi karyawan lah Kak, maksudnya kayak gaji aman, terus juga sampai kayak tua juga aman gitu lah Kak, soal finansialnya. Betul Kak. Terus juga ataupun ada juga yang milih beberapa mahasiswa juga yang milih buat menjadi pengusaha, bangun bisnis sendiri karena pengen kemandirian finansial lah Kak. Jadi kayak mau jadi atasan lah gitu Kak. Nah, mau jadi bos gitu ya. Kak. Jadi tanpa disuruh-suruh lah. Oke. Nah, menurut Kakak sendiri gimana nih Kak pendapat Kakak mengenai dilema ini Kak? Sebetulnya gini, kalau misalkan kita bahas dilema ya di kalangan khususnya anak muda di Gen Z bukan ya? Kalau sekarang ya Gen Z ya. Kalau di kalangan Gen Z tuh kalau dari saya sendiri itu ya kita harus tahu goals kita dulu sih. Maksudnya untuk teman-teman yang anak muda ya, khususnya yang masih kuliah gitu, apa sih goals kita tuh ke depan? Kita mau seperti apa? Apakah kita mau, ya itu tadi benar Nada bilang ya, apakah kita mau ke depannya gitu ya, kita mau stabil nih secara finansial, kita mau ya stabil lah ya secara finansial, atau kita mau berdampak, kita bisa berinovasi gitu, kita bisa berinovasi, kita bisa berdampak, kita bisa menciptakan karya. Nah, itu beda. Jadi sebetulnya tergantung dari goalsnya teman-teman sendiri gitu sih. Gimana tujuannya mereka? Betul. Jadi kalau buat teman-teman, misalnya kita lagi kuliah nih, kita mau menjadi karyawan, ya kita harus persiapkan itu skillnya gitu kan. Terus kita juga harus, kalau dari sekarang ya, menurut saya tuh kita harus perbanyak networking juga, walaupun kedepannya kita akan bekerja ya, tapi networking itu penting juga lah. Betul ya, either kalian nanti itu mau bekerja di perusahaan atau menjadi seorang pengusaha, networking ini juga penting. Oke gitu ya kayak yang terpenting adalah gimana goals kita buat kedepannya gitu. Iya, sebetulnya banyak kok seorang pengusaha itu yang berawal dari karyawan. Maksud aku juga awalnya dulu bekerja dulu gitu. Nah, jadi cari networking dulu, cari pengalaman dulu di korporat ya gitu. Waktu itu memang aku 2 tahun lah gitu cari pengalaman di korporat. Kita tahu bagaimana sih workflow-nya sebuah perusahaan, manajemennya gimana. Setelah itu memang kalau aku sendiri pribadi ya memang menyukai dunia usaha lah. Disitulah mulai kita. Oke. Wow, keren banget sih Kak bisa dari titik tadi ya Kak ya bisa sampai ada di titik sekarang gitu lah ya Kak. Iya. Oke Kak. Tapi yang paling penting tadi goalsnya ya Kak ya. Goalsnya dulu, tujuannya apa dulu? Nah, dari situ baru bikin strategi. Iya. Oke dong, mahasiswa juga harus punya strategi kan. Bener Kak.
Betul. Berarti yang langkah pertama adalah kita harus mencari goals, terus itu strategi dan untuk mencapai titik yang kita mau dari goals itu tadi ya. Karena gini Nabila, karena kalau kita tahu kan sekarang tuh pengangguran ya, menurut data BPS nih ya, tahun 2025 Februari itu sekitar saya lupa sih 7,28 atau 7,26 juta. Bayangin ya kalau teman-teman misalkan mau berkarir ya, maksudnya menjadi karyawan ya pastinya teman-teman harus bersaing dong, harus punya skill khusus gitu. Jadi ya itu tadi, tentukan goals, bikin strategi. Gimana caranya nih bisa bersaing dengan jutaan tadi itu kan, pengangguran itu. Sekarang ini kayak kompetitif ya kayak. Iya, dan kalau misalnya teman-teman nggak punya skill yang lebih, ya yakinlah ya sulit gitu untuk cari pekerjaan kan sekarang. Oke Kak. Oke, jadi kita harus punya goals untuk mencapai di titik yang kita pengen. Nah, Kakak keren banget nih Kak, bisa sampai di titik sekarang nih Kak. Pasti Kakak juga punya goals kan Kak sebelumnya. Ya. Oke Kak. Nah, Kakak bisa di titik sekarang, bisa nggak nih Kak ceritain gimana Kakak dulu dari titik yang dulu sampai ke titik sekarang? Terus apakah ada pesan-pesan atau mungkin ada titik yang di bawah gitu Kak, yang mungkin Kakak bisa belajar banyak gitu Kak untuk sampai di titik sekarang? Dari awal ya, kalau tadi bicara dari awal itu memang saya itu Nabila ini awalnya menjadi karyawan. Dulu saya itu bekerja di salah satu bank swasta. Jadi awal saya dulu D3 Nabila, D3 terus kemudian bekerja langsung jadi customer service gitu. Kemudian setelah itu saya mikir kan kalau di bank itu tuh rutin kan, kalau kita customer service rutin, jadi maksudnya pekerjaannya rutinitas gitu loh. Akhirnya kok bosen ya, kalau saya gitu kok bosen ya gini-gini aja ya, terus 1 tahun lebih gitu. Akhirnya berpikir tuh gimana ya caranya cari pekerjaan yang saya tuh bisa explore gitu loh, maksudnya lebih keren lah gitu kan, bisa ini bisa itu. Akhirnya ada beberapa tawaran, akhirnya saya pindah ke salah satu media nasional. Media online nasional di Detikcom. Ya, jadi hijrah tuh dari bank terus ke ke media. Nah, setelah saya di media, saya menemukan wah ini seru nih, karena kan media itu beda ya Nabila ya, maksudnya kalau media itu kan di media saya beda tuh, vibes-nya beda gitu kan, kita pulang malam terus, dunia kreatif lah. Tapi lingkungannya lebih juga lah ya Kak dibanding sebelumnya. Iya, saya bisa explore waktu itu kan. Nah, pada akhirnya satu titik pun saya merasa oh ternyata kalau misalkan saya bekerja pertama ya, naik gajinya lama. Jadi tuh udah berapa tahun kok naik gajinya cuma segini kayak gitu. Terus saya lihat juga jenjang waktu itu saya sebagai production sekretariat. Wow gitu, jadi sekretaris lah ya di bagian produksi. Jadi pulang syuting tengah malam kayak gitu lah. Akhirnya kok ya itu tadi ya, maksudnya cerita saya gitu kan. Terus jenjang karirnya kok sulit gitu kan, maksudnya lama sekali gitu lah. Akhirnya pada saat itu saya memang sama almarhum ayah saya itu memang saya mau jadi pengusaha dari awal. Cuma memang dari papa sendiri bilang kalau kamu mau jadi pengusaha ya kamu coba kerja dulu biar tahu itu tadi ya, maksudnya bagaimana sih kita cara perusahaan bekerja, manajemen di korporat dan lain-lain gitu. Akhirnya ya qadarullah saya bertemu justru investor mantan nasabah saya di bank. Wow. Nah, jadi sebenarnya kan ada apa ya? Maksudnya tuh ketika kita bekerja, kita dapat jadi networking gitu loh. Akhirnya ketika saya ketemu, ya sepakat tuh bikin awalnya bikin event organizer gitu. Ya gitu sih Nabila. Jadi perjalanannya seperti itu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan ya kita berpikir mau jadi pengusaha gitu, yang nggak apa-apa kalau kita kerja dulu tuh nggak apa-apa banget gitu. Karena dari kita circle pengusaha itu tuh banyak yang memang awalnya mereka kerja dulu gitu. Tapi mindset entrepreneur itulah yang membuat mereka
wah someday nih ini mendorong mereka buat menjadi pengusaha gitu ya. Karena kan memang kalau misalkan kita di dunia kerja ya, itu manfaatkan sebaik-baiknya punya networking itu, cari teman sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya kalau memang ya alhamdulillahnya kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa ketika di kampus gitu ya, memang udah pengen banget nih jadi entrepreneur gitu kan, pengen banget jadi pengusaha ini tanpa mau bekerja dulu, nggak apa-apa, itu bagus juga gitu. Apalagi isinya ya kayak iya, apalagi misalnya teman-teman yang memang merasa sudah cukup gitu ya secara sourcesnya gitu kan, terus networkingnya udah oke, nggak apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau memang kita starting pointnya di menjadi karyawan dulu ya, sama-sama itu karena aku pun juga berasal dari karyawan juga gitu ya. Oke Kak, mungkin buat teman-teman semua nih, kalau misalkan punya keinginan untuk menjadi entrepreneur, bisa nih memulai menjadi karyawan dulu untuk mencari pengalaman, networking, dan apa skill-skill yang bisa didapat di pekerjaan sebelumnya gitu ya. Ataupun misalkan punya ambisi yang besar nih, bisa memulai dari titik itu juga ya. Oke Kak, tadi kan dari kakak cerita sebelumnya menjadi karyawan sampai akhirnya hijrah ya. Iya. Hijrah jadi entrepreneur, tapi memang sebetulnya goalsnya tuh udah jadi entrepreneur. Dan apalagi aku tuh dulu punya keinginan tuh mau punya mobil, salah satu mobil inilah ya, sebutin merek boleh ya, misalnya Mercedes-Benz gitu. Aku punya Mercy nih gitu. Ya, waktu itu dipanggil sama papa kan, kamu punya Mercy serius? Iya pak. Ya nggak bisa kalau kamu dari gaji gitu, awalnya gitu. Oh ini kayaknya memang ya ini waktu yang tepat lah gitu untuk bisa gitu. Jadi terpanggil untuk menjadi jadi mau lebih pengen deh punya karyawan gitu, pengen deh kita tuh apa ya namanya ya sebetulnya memang basically-nya memang kalau seorang entrepreneur ya, kalau pengusaha tuh basically-nya lebih punya kebebasan. dalam punya kebebasan itu ya kayak seperti yang tadi yang ditegaskan, kebebasan finansial, waktu. Karena iya, aku kayak sulit nih, kayak nggak bisa. Ya kita pengusaha kan kita ngatur sendiri semua sih memang. Nah, aku dengar juga kayak misalkan karyawan-karyawan itu kan Kak, misalnya pilih kayak di corporate atau di startup ataupun PNS segala macam, itu kan kita kan waktu ditentukan itu kan Kak, dari pagi sampai sore ataupun sampai malam libur segala macam itu kan Kak. Sedangkan emang kalau misalnya jadi pengusaha, jadi wirausahawan bebas gitu waktunya gitu kan Kak. Ya sebetulnya sih kalau yang dilihat orang itu bebas ya bilang, padahal sebetulnya kalau jadi pengusaha itu kita 24 jam nggak ada liburnya, bahkan aku sebelum podcast aja tadi ini saya tuh habis meeting, terus sebelumnya meeting, maksudnya tuh ya itulah kita pengusaha, kita berpikir 24 jam ya, maksudnya bahasanya lah ya, kita bekerja ya nggak ada libur gitu. Kalau Sabtu harus meeting sama klien ya udah, minggu misalnya harus meeting, harus ngerjain orderan misal kayak gitu kan, iya udah gitu. Jadi kalau bisa dibilang bebas, yes kita tentukan sendiri memang gitu, tapi kayak misalnya jadwal kita meeting dan lain-lain, tapi ya itu tadi 24 hours gitu loh. Jadi benar-benar yang ya seminggu belum tentu kita punya libur. Bahkan ketika saya ada di Bali lagi liburan, kalau tetap apa zoom ya zoom aja gitu. Kayak gitu namanya. Jadi yang kadang orang bilang pengusaha tuh enak ya, oh ya gitu. Ternyata ini fun fact-nya ya Kak. Fakta-nya itu betul. Kalau orang bilang tanya sama semua pengusaha, mana ada gitu tuh libur. Bahkan 24 jam tuh karena kita berpikir terus bagaimana sih apa namanya kita tuh strateginya untuk meningkatkan omset, bagaimana supaya karyawan kita nih selamat gitu, bisa gajian kayak gitu, itu mesti dipikir. Jadi tidak semudah yang dipikir. Yang salah berarti. sebenarnya nggak salah, tapi mungkin karena pengusaha itu kan ya stereotipnya gitu ya, dibilang wah enak nih bisa bangun siang. Nah kalau karyawan tuh ya udah jam 7 dari jam 6 udah. Dulu saya pernah ngalamin jam 6 udah naik busway gitu kan, udah jam 7 udah briefing waktu di bank itu ya. Tapi ya itu dia gitu, memang beda. Memang jika jiwa saya entrepreneur ya sulit gitu, kayak menerima rutinitas tuh apa ya,
sulit gitu. Jadi ya saya lebih suka kita arrange diri buat sendiri, berinovasi gitu, berdampak, punya value gitu. Bagaimana kita tuh bisa menginspirasi orang gitu, kita bisa menghidupi karyawan juga bisa hidup dari kita. Itu sih sebetulnya. Itu ya karyawan. Ternyata jadi karyawan ataupun menjadi wirausahawan ya ada plus minusnya lah ya kak ya. Oke. Bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain enggak. Gitu. Dua-duanya punya plus minusnya ya kak. Karena kan kalau jadi karyawan resiko juga besar. Jadi Iya kak. Tadi kan emang punya plus minusnya lah ya kak ya. Terus emang juga kalau misalkan jadi karyawan ya waktunya emang diatur dari atasan, dari corporate lah kayak ya. Terus habis itu juga soal finansial juga ya udah aman stabil gitu kak. Tiap bulan gajian gitu. Setiap tanggal tertentu gitu ya kak ya. Oke, kalau misalkan jadi wirausahawan memang seperti yang cerita kakak tadi ya 24 jam bahkan berpikir gitu ya kak ya. Betul itu 24 jam bahkan kalau saya itu apalagi kalau sekarang ya saya juga aktif di organisasi juga, jadi betul-betul yang mengatur waktu itu wow itu time managementnya harus bagus banget gitu, karena kita bisa begini, bisa gitu, bahkan sampai tengah malam juga masih meeting ya gitu, bahkan ya gitulah gitu. Jadi bukan berarti bebas bebas atur aja gitu. Oke, punya plus minusnya. Iya. Kalau mungkin tadi kan menjadi wirausahawan gitu kan kak. Minusnya tadi harus 24 jam mikir lah ya kak ya. Iya. Selain itu juga sama resiko juga ya kak ya. Oke, selain itu ada nggak sih kak tantangan gitu kak dalam kakak menjalani sebagai wirausahawan gitu kak? Apalagi di era sekarang gitu kan kak, di era digital. Terus gimana cara kakak ngatasin dari tantangan-tantangan itu? Ya sebenarnya kalau kita bilang era digital sekarang ya Nabila ya, perubahan zaman itu cepat banget. Kalau kita sebagai pengusaha tuh kita harus tahu namanya consumer behavior, jadi perilaku konsumen. Gitu. Kita harus pelajarin itu lah ya, maksudnya gimana sih kayak dulu sebelum COVID ya udah aja gitu kita biasa lah ya masyarakat, tapi kan ternyata setelah COVID masyarakat kita lebih cenderung pembeliannya apa? Online. Akhirnya berubah tuh habitnya yang tadinya kita suka ke mall kemana, akhirnya jadi online. Itu kita juga harus menyesuaikan dong sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha. Oh berarti sekarang kalau online kita harus punya misalkan gitu produk kita harus ada di e-commerce misalnya, terus sosial medianya harus kencang kayak gitu. Jadi kita harus sesuaiin tuh. Terus dulu misalnya sebelum COVID ternyata ya kita biasa lah, tapi ternyata setelah COVID perubahan habit kita berubah, masyarakat lebih kepada suka healthy life gitu. Iya. Kayak gitu bener ya? Aku sering lihat. Iya. Karena kita jadi kayak apa yang healthy gitu, less sugar, apa segala macam gitu. Nah, misalnya kita punya bisnis F&B gitu Nabila. Contoh ya. Ya, boleh kak? Iya, contoh lah, bisnis F&B. Kita punya produk apa contohnya? Ayam apa dong? Ini contoh lah, mie gitu kan atau apa. Tapi ketika kita tahu, oh ternyata masyarakat sekarang berubah nih gitu kan. Iya, gaya hidup akhirnya kita nyesuaiin, kita bikin menu yang healthy food atau apa gitu. Nah, itu sih sebenarnya tantangan yang Nabila, karena kan kalau era digital ini kan mereka cepet ya. Oh di FOMO, viral, semua mau main pedal, pedal. Jadi kayak gitu ya. Nah itu dia. Jadi kita, dan kalau jadi pengusaha itu kita harus adaptasi. Pengusaha yang sukses itu yang akan terus sustain ya, dia yang pintar beradaptasi. Betul. Jadi ada perubahan apa ya kita harus cepat gitu beradaptasi. Ya itu sih sebenarnya tantangannya Nabila. Jadi kita jangan kalau teman-teman ya, maksudnya teman-teman anak-anak Gen Z gitu ya, anak muda, kalau memang kita mau punya usaha ya kita harus adaptasi, kita harus bisa baca market, bisa pasar kayak gitu sih. Jadi benar-benar yang itu tantangannya. Karena kan sekarang zaman cepet banget ya Nabila ya. Iya kan, anak muda sekarang kan
social media info ini udah cepat aja mereka. FOMO. Iya, FOMO. Nah itu juga sebagai pengusaha harus pintar. Kita misalkan ada yang viral gitu, ya nggak harus kita ikutin sebetulnya. Kita lihat ini dulu gimana sih? iya 2 bulan aja nih kayak gitu lagi jangan kita ikutin juga udah pindah lagi. betul itu betul. Nah kemudian tantangan selanjutnya ya, era digital tadi ya. Iya betul Kak. Kalau dari saya sih sebetulnya lebih ke SDM. SDM. Kenapa tuh Kak SDM? Karena apa ya, sekarang ini kan banyak tenaga kerja ya. Kalau kita pengusaha yang saya sebagai pengusaha tenaga kerja yang sekarang itu kan Gen Z. Di mana Gen Z ini mereka sangat apa ya, sangat adaptable ya sama media digital ya. media digital, informasi semua mereka cepat banget gitu. Mau nggak mau, saya sebagai pengusaha, saya sebagai pimpinan lah ya, pimpinan perusahaan harus adaptif juga sama karyawan-karyawan Gen Z ini ya. Wow, mereka ternyata apa ya? Kadang mereka lebih keren loh. Mereka tahu teknologi ini loh gitu. Nah kita tuh sebagai pimpinan juga harus adaptasi gitu. Gak bisa, ya apalagi misalnya pimpinan kita umurnya udah jauh gitu ya, udah mungkin baby boomer atau mungkin generasi siapa ya? X ya. Iya. Saya milenial ya. Nah itu mereka kan harus apa ya namanya? Ya harus itu tadi lah ya. Mereka harus adaptif. Bagaimana sih? Karena tantangan banget Amila. Kita semua mostly entrepreneur di lingkungan saya di circle pengusaha tuh menghadapi SDM Gen Z itu luar biasa sulit buat kita pengusaha ya. Mereka yang juga ya Kak ya. iya betul. Jadi benar-benar kita sebagai pengusaha harus pintar, karena kalau enggak kita rekrut karyawan baru gitu ya dari Gen Z, tiba-tiba sebulan mereka sudah resign. Wow. Itu banyak banget. Nggak tekan ya lagi. Iya, karena kan kita udah training. Ini jadi curhat. Saya juga Betul, udah Kak. training ya, misalnya. Saya udah training. Ternyata mereka resign gitu. Ya alasannya kadang nggak masuk akal. Ini boleh di cross check ya. Dan kita sering diskusi kan antar pengusaha juga sering diskusi. Waduh kalau begini gitu kan. Akhirnya ya itulah jadi tantangan kita. Gimana sih caranya Gen Z itu maunya apa ya gitu. Mereka tuh seperti apa cara kerjanya. Kita harus sesuaikan, karena kalau enggak kita juga akan menjadi apa ya, yang tantangan, jadi nggak stabil gitu loh. Yang harusnya kita kita running nih dengan tim ini, ternyata tiba-tiba Jadi mereka misalnya dengan apa ya, kalau misalnya kita push dikit udah apa ya bahasanya apa sih, mundur apa ya ya gitu, push dikit wah nggak bisa kayak gitu loh. Itu sih tantangannya tadi ya, itu ya bisa. kayak bagian pertama target marketnya juga, pasar nanti Iya. pasarnya kayak. Terus yang kedua ada SDM, apalagi Gen Z ya Kak yang mulai sekarang itu ya Kak ya. Oke, dari tantangan-tantangan itu kan Kak, mungkin orang berpikir jadi wirausahawan ya kita seperti yang tadi Kakak bilang 24 jam mikir, bahkan tantangan-tantangan yang tadi Kakak bilang harus menyesuaikan dengan target market yang pasti berpindah selalu gitu kan Kak, apalagi cepat berubah, FOMO ataupun segala macam. Terus SDM, Gen Z juga kita harus menyesuaikan cara kerja mereka juga kan. Nah itu kalau aku lihat dan aku dengar itu menjadi mahasiswa ataupun fresh graduate jadi mikir, oh ternyata menjadi wirausahawan gini gitu kan Kak. Nah menurut Kakak gimana sih Kak persepsi orang-orang mahasiswa ataupun fresh graduate yang memikirkan itu juga? Maksudnya kalau sebagai pengusaha tuh sulit gitu atau gimana? Iya betul Kak, seperti yang tadi tantangan-tantangan yang Kakak bilang gitu Kak. Sebenarnya jadi maksudnya kalau misalkan ternyata kalau jadi pengusaha tuh sulit gitu ya, Punya resiko gitu Kak. sebenarnya Yang harus gini, dihadapi. kalau kita sebagai karyawan tuh ada loh resiko. Wah gimana tuh Kak? Resiko untuk lemah ya, resiko kita di layoff,
Resiko perusahaannya bangkrut itu juga resiko, karena ketika kita mencapai titik tertentu ya udah zona nyaman kan. Kalau misalkan karyawan itu zona nyaman lah ya gitu, mereka ada gaji, udah settle nih, bahkan mungkin udah punya anak gitu kan. Tiba-tiba, dan banyak loh sekarang, kita tahu kan banyak layoff di perusahaan-perusahaan besar kan, di Jarum, bahkan sekarang perusahaan global pun kayak seperti KFC juga kan banyak melakukan layoff karyawan, kayak gitu-gitu lah ya. Maksudnya dan banyak juga gitu, maksudnya di lingkungan saya yang udah punya anak, punya cicilan rumah, lagi baru nyicil misalnya gitu, cicilan rumah, cicilan mobil, kayak gitu-gitu lah. Tiba-tiba mereka di layoff. Itu resiko juga menurut saya, Nabila. Juga berarti kayak seorang karyawan yang mencari stabilitas. Betul, itu kan jadi memang pengusaha ini ada resikonya, tapi karyawan juga sebenarnya punya resiko gitu. Makanya ketika misalkan kita memutuskan mau jadi karyawan, kalau menurut saya sih teman-teman tuh bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur gitu. Jadi untuk semuanya, jadi nggak harus dia pengusaha yang punya jiwa entrepreneur ya, tapi karyawan juga bisa loh. Iya, bahkan yang udah pensiun mereka pasti arahnya akan punya usaha biasanya, bener nggak? Aku sering dengar gitu. Iya kan, gitu. Nah itu dia, makanya banyak juga karyawan yang punya usaha sampingan kayak gitu ya. Itu tadi, kalau misalnya tadi balik lagi kepada persepsi pengusaha, di mana pengusaha risikonya besar. Nah itu sebenarnya balik lagi sih Nabila, ketika kalau misalkan kita punya jiwa entrepreneur, mau nggak mau itu kita itu harus harus berani mengelola risiko. Kita harus punya jiwa bertahan ya, apa ya namanya, struggle gitu kan. Itu sih maksudnya yang harus kita punya. Jadi biasanya pengusaha itu rugi itu biasa sih. Kayaknya saya punya pengalaman pernah rugi 400 juta. Iya, banyak juga ya. Iya, betul. Dan itu menjadi titik balik sih. Maksudnya kayak kalau kata teman-teman saya waktu itu sesama pengusaha, udahlah Mila, itu namanya uang sekolah. Uang sekolah sebagai pengusaha ya. Dan itu saya rugi 400 juta di umur saya masih 25 tahun. Wow, Kak. Wow, tapi ya udah kayak diambil hikmahnya aja ya Kak. Iya, pada saat itu kan sempat yang down gitu, down banget karena kan jumlahnya nggak terlalu 5. Iya. Terus akhirnya saya 2-3 bulan saya nggak mau tuh ambil proyek-proyek itu, kayak trauma gitu kan. Dan akhirnya karena jiwa entrepreneur itulah saya berpikir untuk bangkit lagi. Jadi jangan 7 kali ya, bangunnya 8 kali. Dan itu memang kalau pengusaha lagi ya gitu, kayak perasaan gitu, harus bisa gitu. Akhirnya benar tadi, uang sekolah tadi, memang setelah saya mengalami kerugian itu, saya struggle lagi, bangun lagi, saya dapat proyek lagi, akhirnya bisa bayaran ini ya, nutup-nutupin yang rugi itu gitu. Akhirnya bener loh gitu loh, ternyata bener yang dikatakan. Iya, akhirnya si pengusaha, misalnya saya gitu, si pengusaha ini gitu pasti naik kelas, pasti ada yang kita upgrade gitu sih. Jadi lebih banyak juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya jadi pengusaha takut resiko, jadi juga gitu. Karena namanya dunia usaha ya itu penuh dengan resiko lah. Jadi kata rugi itu ya udah biasa gitu kan. Omset turun ya udah, gitu. Coba cari lagi, Cari cara problem solvingnya ya Kak ya. Oke, keren banget loh Kak. Kakak bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Banyak sekali. Berarti perjalanannya udah ini banget ya Kak ya, dari titik awal terus sampai di titik sekarang. Iya. Terus juga menghadapi tantangan-tantangan itu, gimana menyesuaikan target, terus habis itu juga SDM sekarang yang Gen Z ini ya, gimana cara kerjanya. Terus juga apalagi Kakak sempat cerita sempat mengalami kerugian gitu yang masih muda. Karena kan saya starting point jadi punya perusahaan itu umur 23 tahun. Oke, udah banget kan. Tapi dari situ Kakak bangkit lagi loh Pak. Balik lagi. Jadi kalau satu perusahaan gagal tuh menurut saya kalau sekarang ya, di usia sekarang yang sudah cukup matang lah gitu, gagal itu biasa.
Oke, ini jadi pelajaran dan juga pesan nih buat teman-teman terutama yang mau mengambil jalur ke wirausaha. Bisa berawal dari karyawan atau bisa kalau misalkan punya misi besar bisa nih langsung terjun ke entrepreneur. Nah, untuk menutup obrolan kita nih Kak, Kakak ada nggak pesan-pesan terutama buat mahasiswa atau fresh graduate yang mau ngambil jalur ini nih Kak? Oke, sebelum pesan-kesan ya? durasi. Jadi saya nggak kerasa ngobrol. Karena sebenarnya awal tadi tuh mau cerita tentang networking sebetulnya. Karena kan saya juga aktif di organisasi pengusaha kan. Kebetulan saya aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini. Saya sebagai ketua bidang keuangan dan perbankan. Terus saya juga aktif di Kamar Entrepreneur Indonesia. Ini ya Kak ya? HIPMI dan KAIN, Kamar Entrepreneur Indonesia. Gitu. Jadi boleh nih Kak kasih pesan-pesan lewat organisasi itu gimana pelajarannya? Itu juga dari organisasi itu juga bisa membangun ini ya kayak koneksi juga ya kayak betul, networking. Bisa. Karena sebetulnya dengan kita masuk ke dalam organisasi pengusaha, kita bisa, justru saya tuh besarnya di situ. Jadi dengan kita masuk ke organisasi pengusaha, kita banyak kolaborasi. Karena pengusaha itu sejatinya harus banyak kolaborasi. Wow. Iya, harus kolaborasi. Kita nggak bisa jadi pengusaha tuh sendiri, itu nggak bisa. Berarti nggak bisa ya kayak? Bisa, tapi kalau kita mau scale up, kita harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Dan itu ketika saya masuk ke organisasi pengusaha, disitulah banyak jejaring, disitulah banyak networking, disitulah banyak kolaborasi terbentuk. Akhirnya apa? Kita pengusaha, kita scale up. Punya usaha yang lebih besar, punya pengalaman yang lebih besar itu sebenarnya. Jadi kalau di apa tadi pesan-pesan ya? Iya, Pesan-pesannya ya untuk teman-teman anak muda ya. Sebutannya apa nih podcast ini? Oke, apa? Sobat boleh. Sobat. Visipers boleh Kak. Visipers. Oke, untuk para visipers ya, yang mau jadi pengusaha nih berarti ya? Iya, seorang entrepreneur seperti Kakak. Ini Kak. Pesan saya sebenarnya sih kalau mahasiswa itu kan erat sama skripsi bukan sih? Ya kan? Iya, skripsi. Kalau kata dosen nih ya, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Kalau kata dosen, bener ya? Nanti kalau yang udah semester akhir pasti tuh tahu deh skripsi yang bagus itu. Karena saya lagi S2 juga kan. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai, bukan yang bagus nih ya, pokoknya yang selesai. Tapi kalau kita menjadi pengusaha, usaha yang bagus itu adalah usaha yang dimulai. Karena kebanyakan pengusaha itu bukan pengusaha ya, maksudnya kita ya, maksudnya para teman-teman yang masih muda ya, jangankan masih muda, saya banyak menemukan yang udah tua ya, maksudnya yang udah berumur aja, mereka punya ide bisnis tuh banyak banget, tapi untuk memulainya itu mereka masih takut, masih sulit. Jadi menurut saya pesan-pesannya adalah ketika kita mau jadi entrepreneur, jangan takut mulai. Itu jangan takut mulai. Itu bisa jadi teknoks juga ya. Betul, jangan takut mulai. Terus teman-teman juga harus punya jiwa adaptif yang tadi saya sampaikan Gitu ya sekarang ini ya Kak ya. Iya. Kita buat cepet menyesuaikan. Betul, adaptif dan teman-teman juga harus kolaboratif. Itu sih. Ketiga itu ya Kak ya. Yang pertama tadi ada harus mulai dulu, harus berani, betul berani memulai, terus juga adaptif, juga harus kolaborasi untuk scale up. Iya. Tapi nggak kalah penting juga organisasi juga membuat kita mendapat networking gitu. Kalau di kampus itu kalau nggak salah ada HIMI PT itu boleh tuh kalau misalnya punya visipers ya yang punya jiwa pengusaha masuk HIMI PT itu keren loh. Itu bisa jadi tempat buat mengembangkan skill terutama untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu kenal para anggota HIMI gitu kan, belajar banyak gitu dari mereka itu karena banyak pengusaha hebat. Oke, buat visipers boleh mulai dari organisasi mungkin untuk menjadi networking, terus juga mendapat insight dari situ, dapat pengalaman juga buat nanti scale up untuk menjadi seorang entrepreneur. Terus juga yang gak kalah pentingnya
harus berani untuk memulai, mencoba, terutama yang punya ambisi besar. Terus juga harus beradaptasi sama lingkungan era kita yang sekarang ini yang serba cepat. Terus juga harus kolaborasi gitu. Oke Kak, untuk obrolan ini terima kasih untuk yang sudah menonton. Dan semoga obrolan kita ini bisa menjadi insight dan juga inspirasi buat teman-teman semua untuk menentukan arah karir, dilema nih antara menjadi fresh job seeker ataupun job creator. Oke Kak. Kira-kira setelah ini masih dilema ya nih? Oh iya, masih dilema kira-kira? kalau bisa jangan. Oke Kak, kita nggak kerasa ya Kak, udah ngobrol dari tadi dan sekarang ya? udah di penghujung gitu kan Kak. Tapi kita juga belum minum kayaknya. Kita ngobrol di tempat yang cozy sampai kita nggak kerasa nih Kak. Nggak kerasa ya, Udah di banyak ujung obrolan iya. gitu Kak. Kita juga sambil makan, minum juga mendampingi kita gitu kan sampai nggak kerasa. Terima kasih buat rumah 36A yang udah menjadi tempat ngobrol seru nih kita sampai gak kerasa kalau misalkan udah di penghujung gitu ya kayak. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton, semoga menjadi insight buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe di media sosial dan Fisik UPN Veteran Jakarta. Oke, terima kasih guys, thank you.